Kenapa? Iya, yang kayak Pak Kamarudin bilang kadrun. Loh iyalah, bangga lah. Kenapa? Kita memang aslinya pengen Indonesia lebih baik. No, yang suka ngata-ngatain kadrun sekarang pada diem. Dikira kasus Brigadir J cuma kematian Brigadir J aja. Kagak Pak, banyak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini ya, ini Pak Kamarudin ini kan bersuara lantang tentang kasus Brigadir J, dan akhirnya terkuak sampai akhirnya tentang ada dirut BUMN yang dia sebut, sampai menyebut nama Presiden Jokowi. Tapi ada orang-orangnya Pak Jokowi ini, ya ini kalian harus tahu ini. Beginilah kualitas pendukung Pak Jokowi. Orang mau nuntut keadilan langsung dijadiin kadrun gitu. Semua dikadrunin, pokoknya nggak boleh. Nyebut Pak Jokowi itu nggak boleh, langsung kadrun. Inilah propaganda yang terus digaungkan. Nanti istilah kadrun cebong ini sama aja. Nanti kalau ada orang ngeritik satu lagi langsung mendadak cebong. Iya, jadi kadrun adalah cebong yang tertunda, atau cebong adalah kadrun yang tertunda. Ya sama aja. Ini karena apa? Propaganda politik. Coba kalian benar-benar karena rakyat, nggak usah ikut-ikutan politik dulu. Lurus saja, mau siapapun calonnya, mau apapun partainya. Kita mengkritisi bukan karena sosok yang jadi presiden atau yang jadi pemimpin atau dari mana partainya, jangan. Memang orang politik ini kuat, kenapa? Karena dimodalin sama oligarki. Lu lihat aja di DPR sono. Ya mereka semuanya mau cari hidup enak itu aja. Ini ada berita begini, gue ngakak banget ini. Ya, serang Presiden Sohib Jokowi, Kamarudin Simanjuntak jadi kadrun. Nah, padahal dia bukan menyerang Pak Jokowi, dia sama aja gitu, sama kayak kita gitu, menyerang kebijakan, melihat ini ada yang aneh, langsung dijadiin kadrun. Padahal jadi kadrun, bayangin lu, ini Pak Kamarudin luar biasa loh, padahal langsung jadi kadrun. Duh, ini dari suaranasional.com.
Aneh-aneh orang nih. Orang baik-baik kayak Pak Kamarudin dibilang kadrun. No, rakyat sadar dah lu. Orang politik sadar dah lu. Itu juga alasan lihat lihat buzzer mana sekarang ngomongin ini, nggak ada, nggak berani. Padahal Ferdi Sambo udah nyata-nyata salah. Ngomongin kebenarannya gimana pun, pokoknya junjungannya jangan sampai disenggol, gitu aja. Kalau senggol langsung kadrun. Wah, aduh, kita baca dulu ya. Ini berita dari suaranasional.com. Oke. Pengacara Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak menjadi kadal gurun kadrun karena telah menyerang secara brutal Presiden Joko Widodo. Aduh, mengkritik dibilang menyerang. Kalau mengkritik dibilang menyerang, dibilang kadrun. Alay. Pernyataan Kamarudin sudah melebar kemana-mana, termasuk menyerang secara brutal Presiden Joko Widodo. Kamarudin menjadi kadrun, kata koordinator Sohib Jokowi, Markono Joyo, Dipo. Lu alay Pak Markono, minta maaf ya, alay. Dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Jumat 26 Agustus. Menurut Markono, Kamarudin mencari panggung dengan menyerang Presiden Jokowi. Kasus Sambo sudah diselesaikan secara cepat oleh Kapolri atas perintah Presiden Jokowi. Secara jelas Markono. Iya. Kan ini membongkar semua, Pak. Masa nggak boleh dibongkar? Kasusnya bukan cuma pembunuhan Brigadir J, Pak. Tapi banyak. Ada dugaan konsorsium judi, ada dugaan narkoba, ada dugaan aliran dana PPATK itu harus ngecek. Banyak, Pak. Banyak. Dan ini memang berhubungan, Pak. Bapak Markono kalau ketemu Pak Kamarudin, gue yakin terlipat dalam tanda kutip. Iya, Bapak Markono ngomong begini itu menyerang pribadi. Masa begitu jadi kadrun gimana sih Pak Markono? Jadi nggak boleh apa ya? Wah, kata Markono, berbagai pernyataan Kamarudin dalam menangani pembunuhan Brigadir Yosua sudah melebar kemana-mana. Orang sudah tidak tertarik lagi dengan Kamarudin, apalagi sudah menjadi kadrun paparnya. Wah, makin tertarik Pak. Saya jamin makin tertarik. Kenapa? Akhirnya ada orang yang lurus gitu, nggak berpihak kemana-mana. Padahal Pak Kamarudin ini asli pengacara gitu. Dan non-muslim. Dan dibilang kadrun. Wah. Ya makin jelas ya. Dulu yang ngomongin kadrun-kadrun itu PKI memang. Dulu ya Pak Markono. Semua. Dulu itu yang ngomong kadrun itu PKI. Ya jangan-jangan Pak Markono. Jangan-jangan ya Pak. Sebelumnya Kamarudin mengatakan penegakan hukum daerah Jokowi sangat buruk. Di tangan pemerintahan Jokowi hukum paling rusak, kata pengacara Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak kepada wartawan Rabu 24 Agustus. Kata Kamarudin, di era pemerintahan negara yang terjadi justru negara kekuasaan. Ini bukan negara hukum tapi tapi otoriter negara kekuasaan. Hukum sudah rusak, ungkap Kamarudin. Dan yang ngomong itu bukan cuma Kamarudin. Ada Bapak Alvin Lim. Sudahlah, dari pengacara yang biasa lu sebut kadrun. Banyak. Ya, banyak yang ngomong begitu. Mafia tanah. Nanti ya, waktu kita sama Pak Alvin Lim di kantornya, nanti gua angkat juga tuh. Ya, tentang mafia tanah. Ya memang benar Pak Kamarudin. Benar. Penegakan hukum memang sangat buruk sekarang ini. Iya. Kamarudin menyatakan Presiden Jokowi menghentikan pembangunan infrastruktur dan lebih mengedepankan peningkatan sumber daya manusia. Kan betul. Sumber daya manusianya dulu, baru infrastruktur. Kamarudin menyarankan Presiden Joko Widodo menghentikan pembangunan infrastruktur dan lebih mengedepankan peningkatan sumber daya manusia. Saya bilang sudahi dulu membangun infrastruktur, bangun dulu SDM. Percuma membangun infrastruktur tapi SDM rusak. Betul, Bapak Kamarudin. Nah, Pak Markono salahnya di mana itu, Pak? Salahnya di mana itu, Pak? Wah. Ia meminta Presiden Jokowi lebih memperhatikan peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Tolong Pak Jokowi, mereka ini dibina melalui saluran yang resmi, diadakan pelatihan, penyegaran, diajarkan hukum acara, biar mengerti hukum acara, pungkas Kamarudin. Ya, yang disarankan ini benar sama Pak Kamarudin ini. Benar banget. Kenapa jadi kadrun? Pak Markono Joyodipo. Saya mau ngasih tahu Pak Markono aja. Kata kadrun ini dari dulu dihembuskan oleh PKI.
Sekarang ada lagi, jangan-jangan yang suka ngomong kadrun itu memang generasi PKI. Pak Kamarudin ini ngomong sesuai data dan fakta, dan bukan cuma Pak Kamarudin. Dan inilah, wahai rakyat Indonesia, lu lihat sekarang, makin terkuat semua yang berkoar-koar nyerang Pak Kamarudin ini. Perhatikan itu, Markono Joyodipo. Waduh, masa Pak Kamarudin dibilang kadrun, dikata kadrun? Dia yang bongkar yang benar. Nih Pak Kamarudin, ya, dan keluarga Pak Kamarudin, Brigadir J yang dibantu. Pak Kamarudin ini pengacara yang membantu keluarga Brigadir J dengan ikhlas, dengan hati yang karena Tuhan, walaupun berbeda keimanan gitu gue. Dia karena Tuhan gitu. Dia ngomong yang jujur, dia bongkar semuanya. Ya bagus, membongkar keborokan kok dibilang kadrun. Tapi gue jadi bangga jadi kadrun nih. Serius. Kenapa? Iya, yang kayak Pak Kamarudin bilang kadrun. Loh iyalah, bangga lah. Kenapa? Kita memang aslinya pengen Indonesia lebih baik. No, yang suka ngata-ngatain kadrun sekarang pada diem. Dikira kasus Brigadir J cuma kematian Brigadir J aja. Kagak Pak, banyak. Ferdi Sambo itu kan Satgasus, dia Kadif Propam. Ini banyak keterkaitannya. Paham Pak Markono Joyodipo? Ya, banyak keterkaitannya. Jangan lu kata yang begini kayak Pak Kamarudin langsung mendadak kadrun. Udah lah, inilah kualitas manusia-manusia yang nggak bisa punya argumen yang jelas. Terus pokoknya bisanya ngata-ngatain aja gitu ya Pak Markono ya. Aduh, aneh ah. Udah nggak bener, udah nggak sehat. Makanya ya guys, ini pelajaran. Itu kadrun cebong, itu waktu politik pemilihan ya. Sekarang ini gua ngelihatnya kadrun adalah cebong yang tertunda, cebong adalah kadrun yang tertunda. Ciri-cirinya adalah nggak boleh junjungannya dikritik. Kalau nggak boleh junjungannya dikritik sama aja, cuma beda penyebutan aja. Dah, gitu aja dari gue guys ya. Kocak banget Pak Kamarudin disebut kadrun hanya karena mengkritik Pak Jokowi. Dah, itu. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Insya Allah kalian semuanya sehat ya. Kalian semuanya sehat, tidak kurang satu apapun. Duh, kocak. Jadi kadrun Pak Kamarudin. Udah ya, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe silakan like and share. Ya, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ngeritik jadi kadrun. Nanti yang satunya ngeritik ini jadi cebong. Wah, udahlah. Kadrun cebong. Wih, benerin dulu keadilan. Baru ngomongin politik. Coba capres saja. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.